Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita akan bicarakan tentang jaringan komputer, tentang IP address. Ya, objektifnya untuk memahami struktur IP address, melakukan klasifikasi IP address, menjelaskan IP address, dilokasikan, posisi network, konsep subnetting, tes verifikasi terhadap koneksi. IP address merupakan angka biner sepanjang 32 bit. 32 bit menjadi dibagi 4 oktet ya, ada 1 2 3 4. Satu oktet masing-masing adalah 8 bit dan angka oktet tersebut dituliskan dalam bentuk desimal dipisahkan oleh titik ya. 32 bit angka tersebut dibagi menjadi 2, ada 24 sebagai network bit dan 8 sebagai untuk host ya. Perbandingan isi network dan host tergantung dari subnet mas. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail. Ya, formatnya adalah dalam bentuk binary ke desimal ya. Kita pelajari saja binary seperti sini. Kalau satu oktet 8 bit, maka ada 8 bit ya. Bit itu binary 1010 ya, ada 8. Nah, kalau nilainya diisi maka nilai maksimumnya seperti ini. Ya, angka maksimumnya, kalau angka maksimum di sini ada 1 berarti 128, selebihnya 0. Misalnya seperti itu. Representasi 170 misalnya seperti ini. Jadi 101010 dengan rumus seperti ini ya. Nah, kemudian dari masing-masing binary tadi, buku panjang ini direpresentasikan dalam bentuk oktet, 4 oktet ya, masing-masing 8 bit. Jadi seperti ini angkanya. Jadi nanti munculnya adalah 178, 116.4, 120 sesuai dengan masing-masing binary seperti contoh. Sebaliknya kalau ada angka desimal ke binary caranya sama ya, tinggal dibandingkan, misalnya 1204, misalnya 1204 lebih besar sama dengan 128 tidak. Kalau iya maka dia di angka 1, kemudian sisanya dipindahkan ke bit berikutnya ya, seperti ini caranya ya. Jadi 204 itu menjadi 11001100 berdasarkan rumus yang di atas. Kemudian kita kenal juga dalam IP address ada network prefix. Di sini kita lihat di belakang itu ada network prefix. Network prefix ini adalah mengindisikan berapa dari 32 bit itu merepresentasikan posisi networknya. Jadi posisi network bisa ditambah ya. Jadi kalau 24 berarti 24 bit networknya, sisanya 8. Tapi kalau 26 maka 26 bit network, jadi nambah ada 2, ambil posisi host sebagai network ya, posisi network. Jadi untuk ID-nya network ya. Subnet mask adalah 32 bit angka biner yang ditulis dalam bentuk dot desimal. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Nah, setiap subnet mask itu dibuat memberi nilai 1 dari setiap porsi network. Seperti ini, 111 jenisnya sebenarnya 25 25 25 5 0 ya. Nah, ini kalau subnet masknya 172 ada prefix 26, maka seperti ini sebenarnya. Subnet mask ini gunanya untuk menjembatasi, menambah ID dan membatasi jumlah host ya. Kita lihat seperti ini. Nah, ini contohnya, ini mulai hostnya nomornya pasti 193 ke atas ya, karena ini kelas 1 ya, seperti itu. Subnet mask adalah sebuah angka berturutan seperti ini ya, dan kemudian diikuti angka 0-nya yang ke akhir. Nah, kalau ini posisi network 24 ya. Nah, terminal 0 sebaiknya, tapi bisa juga tidak ya, seperti ini. Tipe-tipe address, ada host address, ini adalah assign atau alamat dari suatu host.
network address menunjukkan network host itu berada. Broadcast address ini untuk mengirim data ke semua host, ini biasanya DHCP dan sebagainya. Nah, posisi dalam network ini bernilai 1, berarti 255 ya, paling akhir nih. Jadi kalau ada contoh seperti ini, ada IP seperti ini, IP address-nya, maka network address-nya ada seperti ini, broadcast address-nya seperti ini, dan prefix-nya ada 24 ya. Nah, seperti ini contohnya. Intinya dia host address-nya adalah 71, network address-nya adalah 721640. Nah, ini semua host. Nah, jadi intinya ada totalnya 255 host ya. Ya. Nah, ini alamatnya broadcast address. Jadi alamat 255 itu biasanya digunakan untuk broadcast address. Ya. Nah, ini contoh yang prefix-nya 25. Ya, host address-nya tetap 71, tapi network address-nya adalah seperti ini. Ada tambahan 0 di belakangnya. Ya. Nah, broadcast address-nya adalah di set 1, jadi seperti ini, 127 maksudnya. Jadi broadcast address pasti yang terakhir. Nah, ini contoh 126. Nah, ini 127 tetap yang terakhirnya. Nah, teman, ini network address-nya 64 jadi belakangnya. Jadi alamatnya Anda 001. Ya, kalau tadi 0. Ya, seperti itu. Nah, valid range IP adalah sekumpulan IP yang dalam sebuah network yang bisa di-assign sebuah host. Jadi batasan dari network address yang bisa digunakan di antara network address plus 1 dan broadcast address minus 1. Jadi atas batasnya adalah network itu pasti yang nolnya, sedangkan broadcast address adalah yang terakhir. Seperti ini contohnya ya. Jadi kalau 192 ini angkanya seperti ini 0, maka jumlah bit network adalah 25, porsi bitnya 25, porsi bitnya 7 untuk hostnya. Nah, total jumlah hostnya kita bisa hitung 2 pangkat 7 dikurangi 2 ya, ini jumlah bit hostnya. Jadi total hostnya adalah 126 itu ya. Nah, kita naik ke tipe komunikasi yang kita gunakan untuk addressing ini juga. Unicast adalah mengirimkan paket satu host ke host lain. Ini jadi langsung ke satu host ya, hanya mengirimkan satu host. Jadi ada sumbernya, nah, dan ini adalah tujuannya. Nah, ini melalui switch ya. Ini unicast. Nah, broadcast mengirimkan paket satu host ke semua host dalam network menggunakan broadcast address ya. Jelaskan turun ke menggunakan MAC juga ternyata MAC addressnya. Terus ada biasanya ini digunakan untuk pemetaan IP address, address request, DHCP, informasi routing oleh protokol ya. Ini hanya untuk satu network lokal. Jadi ada directed broadcast network lokal tertentu, limited broadcast semua network lokal saja. Nah, yang terakhir ya, ini contohnya kan yang untuk tipe komunikasi broadcast. Jadi dia akan membroadcast ke dalam lokal ya. Jadi kalau dia limited maka tidak dilempar, dia hanya untuk ke dalam semua. Jadi seperti ini, destinasinya seperti ini, IP address sebagai destination address-nya ya. Nah, bagaimana kalau yang broadcastnya directed, jadi ada ke tempat lain, jadi dia akan melalui routernya akan mencari network yang lainnya di mana. Nah, ini akan muncul seperti ini, targetnya seperti ini. Jadi nanti dia akan mencari ke network tempat lain semua ya, seperti ini. Jadi destinasinya berupa alamat atau tempat broadcast yang tempat lain ya. Terus kemudian komunikasi yang terakhir ada multicast proses mengirimkan satu host ke sekelompok host tertentu. Jadi ada broadcast, contohnya ada broadcast audio video,
atau pertukaran protokol routing. Ini harus mendaftar dalam grupnya ya, setiap grup mewakili sebuah IP address khusus. Nah, ini modelnya seperti ini. Jadi ini ke semua address yang lain. Address adalah berupa beberapa format desimal yang digunakan, berupa host IP address. Nah, ini yang digunakan untuk multicast. Ini hanya bisa untuk grup multicast. Ini eksperimental yang kita tidak bisa gunakan ya. Nah, untuk IP address kan sampai 255, tapi dibagi-bagi menjadi seperti ini. Nah, private, sebagian besar host IP address merupakan address public yang didesain untuk network yang terhubung ke internet. Kalau private ini digunakan untuk keperluan terbatas yang tidak memerlukan koneksi internet. Biasanya blok IP-nya seperti ini atau range-nya. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk LAN ya, untuk membuat LAN yang hanya untuk internal saja. Nah, untuk yang ke luarnya menggunakan NAT ya, Network Address Translation. Nah, ada beberapa IP address spesial tidak bisa di-assign ke sebuah host karena berbagai macam alasan. Seperti tadi contohnya network dan broadcast, ini nggak bisa dipakai di host. Default root 00000 ini adalah tidak memiliki informasi network tujuan, itu 0. Loopback kalau kita ngetes pasti pakai 127, ini untuk mengirim paket menuju dirinya sendiri, jadi ngetes ke dirinya sendiri. Nah, ini link local address. Biasanya kalau kita tidak mendapatkan IP, itu ada konfigurasi IP yang gagal, addressnya selalu dipakai yang ini akan muncul ke PC kalau misalnya gagal ya, koneksi ke ke jaringan ya. Nah, kelas IP address ini menentukan jumlah network yang bisa ditangani ya, jumlah hostnya. Jadi kelas A ini masknya cuma 1255, ini berarti kan jumlah hostnya banyak sekali, sampai jutaan host ya. Kelas C 254. Nah, biasanya rata-rata kita menggunakan kelas C. Yang lain tuh multicast, ini hanya dipakai untuk multicast dan eksperimen. Nah, kita biasanya gunakan kelas C IP address untuk yang lokal-lokal saja, tapi kalau untuk yang besar ini pakai A atau B. Nah, subnetting yang kita tadi bicarakan adalah proses pemecahan sekumpulan blok IP address menjadi network beberapa kelompok IP yang lebih kecil. Subnetwork kita sebut subnet. Jadi yang tadinya bisa 500 host dipecah supaya bisa mengkelompokkan ininya jaringannya ya, menjadi sub jaringan ya, jadi 250. Jadi dianjurkan satu network tidak menampung lebih dari 500 ya. Ini kalau kelas A itu 16 juta, kelas B 65.000, kelas C 254. Nah, seperti ini contohnya. Ini 192, 168, 10, ini 24 dibagi menjadi 2 subnetting. Kita ambil lebih. Jadi di prefixnya ditambahin 25, jadi networknya nambah 11. Jadi ada yang kelompok 0, kelompok 128. Jadi ini angkanya nanti mulai dari alamat 0 sampai 64. Jadi 64 sekitar 62 host. Ini juga sama, dari ini jadi totalnya 62 host. Jadi dari total 254 menjadi 2 dibagi 2 masing-masing 126, satu masing-masing menjadi 62 host ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi intinya meminjam berapa bit dari host, kemudian akan memecah dari subnet berikutnya. Nah, ini contohnya lagi. Jadi seperti ini kalau kita gambarkan dalam bentuk IP address. Ini subnetting menjadi 4.
ya, contohnya seperti ini. Nah, ini lebih kecil lagi, dibuat lebih kecil. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.